Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bu Ida harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Oke. Sebentar. Yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah fokus pada hitung campur bilangan bulat. Pada video-video sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bersama busulis, kemudian perkalian dan pembagian bilangan bulat bersama Pak Arif. Kali ini kita akan belajar hitung campur bilangan bulat bersama Bu Ida. Kita akan mengingat terlebih dahulu untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebagai contohnya, yang pertama, 4 ditambah negatif 9. Untuk memudahkan menghitung, ada beberapa cara. Pada video kali ini, Bu Ida akan menggunakan cara tabel. Kita siapkan dulu tabel negatif positifnya. 4 adalah bilangan positif. Kita masukkan ke tabel positif. 9 adalah bilangan negatif. Kita masukkan tabel negatif. Angka yang kecil akan kita geser antara 9 dan 4 yang nilainya lebih kecil adalah 4 tanpa memperhatikan tanda terlebih dahulu. Sehingga angka 4 kita geser. Apabila ada yang geser, maka tandanya adalah dikurangi. Maka 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi 5 ini berada di tabel negatif. Sehingga 4 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 5. Mudah bukan? Baik, kita menuju contoh berikutnya. Contoh kedua. Negatif 100 dikurangi negatif 28. Kembali kita siapkan tabelnya terlebih dahulu. Karena bentuknya ada negatif dikurangi negatif, maka kita ubah dulu ke bentuk penjumlahan menjadi negatif 100 karena negatif yang berdekatan luluh menjadi tambah. Berarti soalnya menjadi negatif 100 ditambah 28. Kita masukkan ke tabel negatif positif lagi. 100 adalah bilangan negatif, masuk ke tabel negatif. 28 adalah bilangan positif, kita masukkan ke tabel positif. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa angka yang kecil kita geser antara 100 dan 28, yang lebih kecil adalah 28. Sehingga 28 kita geser. Saat ada yang geser, tandanya apa tadi? Dikurangi. Sehingga akan kita kurangi. 100 dikurangi 28 sama dengan 72. 72 ini berada di tabel negatif. Sehingga negatif 100 dikurangi negatif 28, hasilnya adalah negatif 72. Kita lanjut ke contoh berikutnya supaya lebih jelas lagi. Negatif 86 ditambah negatif 39. Kita siapkan tabelnya. 86 adalah bilangan negatif. Kita masukkan ke kolom negatif. 39 juga negatif, kita masukkan ke tabel negatif. Saat tidak ada yang geser, maka tandanya adalah ditambah. 86 ditambah 39 sama dengan 125.
berada di tabel negatif. Sehingga negatif 86 ditambah negatif 39 sama dengan negatif 125. Oke, masih penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang keempat. 12 ditambah negatif 8 ditambah 7. Kita siapkan tabelnya. 12 termasuk bilangan positif. Kita masukkan ke tabel positif. 8 termasuk bilangan negatif. Maka kita masukkan ke tabel negatif. 7 adalah bilangan positif. Kita masukkan ke tabel positif. Jika ada lebih dari 2 seperti ini, masing-masing kita jumlahkan terlebih dahulu. 12 ditambah 7 sama dengan 19. Sedangkan 8 tidak ada penambahannya, ditulis lagi. Seperti aturan yang tadi, angka yang kecil digeser. Karena 8 dan 19, maka yang digeser adalah angka 8. Kita geser. Saat ada yang geser, ingat tandanya dikurangi. 19 dikurangi 8 sama dengan 11. Pada tabel positif. Sehingga 12 dikurang tambah negatif 8 ditambah 7, hasilnya adalah 11. Selanjutnya kita mengingat ke perkalian dan pembagian. Contoh pertama, 6 dikali negatif 3. Kita tidak usah berpikir terlebih dahulu pada tandanya. Kita kalikan dulu 6 dikali 3. Berapa nak hasilnya? Iya, benar sekali, 18. Ingat, karena tandanya berbeda. 6-nya positif, 3-nya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, 6 dikali negatif 3 sama dengan negatif 18. Contoh kedua. Negatif 4 dikali negatif 7. Kita kalikan terlebih dahulu. 4 dikali 7 sama dengan 28. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi negatif 4 dikali negatif 7 sama dengan positif 28. Atau bisa disebut sebagai 28. Contoh berikutnya. Yang ketiga. Negatif 8 dikali 4 dibagi negatif 2. Kita akan mengerjakan satu persatu karena sama-sama tandanya kali dan bagi itu setara, kita kerjakan dari kiri. 8 dikali 4 sama dengan 32. Ingat, tanda yang berbeda, maka hasilnya negatif. Dibagi negatif 2. Negatif 32 dibagi negatif 2. Kita pikirkan dulu 32 dibagi 2. Sama dengan 16. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi, negatif 8 dikali 4 dibagi negatif 2 sama dengan 16. Mudah bukan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang bagaimana kalau kita campur menjadi satu? Sebelumnya kita ingat dulu lagu yang dulu sudah pernah diajarkan. Ini pakai nada yang becak-becak. Masih ingat ya? Yuk. Mari kita belajar perhitungan campuran. Di dalam kurung selalu dikerjakan dahulu. Kedua kali bagi, ketiga tambah kurang. Dari kiri barulah ke kanan. Mari kita belajar perhitungan campuran. Di dalam kurung selalu dikerjakan dahulu.
Kedua kali bagi ketiga tambah kurang. Dari kiri barulah ke kanan. Jadi pada operasi hitung campur, jika ada tanda di dalam kurung, harus dikerjakan terlebih dahulu. Apapun tandanya yang di dalam kurung, dikerjakan pertama kali. Yang kedua, jika ada tanda kali atau bagi, itu setara. Kalau ada keduanya, dikerjakan yang letaknya lebih kiri. Baru yang terakhir, jika ada tanda tambah atau kurang. Untuk lebih jelasnya, kita coba dengan latihan contoh soal. Oke. Contoh yang pertama, negatif 5 dikali dalam kurung 2 ditambah 4. Ingat, di dalam kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu. Berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Yang belum dikerjakan ditulis lagi. Berarti tinggal negatif 5 dikali 6. Hasilnya adalah kita pikirkan dulu 5 dikali 6 sama dengan 30. Ingat, tanda yang berbeda menghasilkan hasil yang negatif. Sehingga negatif 5 dikali dalam kurung 2 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 30. Contoh kedua. 76 dikali negatif 2 dikurangi 24 dibagi 4. Kita ingatkan lagi, di dalam kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu. Karena tidak ada di dalam kurung, kita cari yang kali atau bagi. Karena keduanya ada kali, ada bagi, kita kerjakan yang lebih kiri. Sehingga 76 dikali negatif 2 yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Ingat, tidak usah memikirkan tanda terlebih dahulu. Kita hitung 76 dikali 2 hasilnya adalah 152. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya ada negatifnya. Yang belum dikerjakan ditulis lagi. Sekarang tinggal ada tanda dikurangi dan dibagi. Maka yang dikerjakan adalah yang dibagi terlebih dahulu. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Yang belum dikerjakan ditulis lagi. Negatif 152 dikurangi 6. Ingat, masukkan tabel. 152 itu negatif, 6-nya juga negatif. Karena tidak ada yang geser, tandanya ditambah. 152 ditambah 6 sama dengan 158. Berada di tabel negatif, sehingga hasil dari 76 dikali negatif 2 dikurangi 24 dibagi 4 sama dengan negatif 158. Kalau kalian mengikuti langkahnya demi satu persatu dengan teliti dan sabar, operasi hitung campur bilangan bulat itu mudah. Contoh berikutnya. Contoh ketiga. Negatif 18 ditambah 27 dikali 2 dikurangi dalam kurung 132 dibagi 6. Kita ingatkan lagi bahwa dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Oke.
Dalam kurungnya kita kerjakan 132 dibagi 6 sama dengan 22. Yang belum dikerjakan ditulis lagi. Ada tanda tambah, ada kali, ada dikurangi. Yang dikerjakan yang mana, Nak? Yang kali. 27 dikali 2 sama dengan 54. Yang lain ditulis lagi. Baiklah, sekarang tinggal tanda tambah dan kurang. Maka kita sediakan tabel negatif positif. 18 masuk negatif. 54 kolom positif. Dikurangi 22, maka 22 masuk negatif. Ingat, tidak ada yang geser, tandanya ditambah. 18 ditambah 22 sama dengan 40. 54 tidak ada penambahnya, ditulis lagi. Setelah itu yang kecil digeser. 40 lebih kecil dari 40 kurang dari 54 sehingga 40 yang digeser. Jika ada yang digeser, tandanya menjadi dikurangi. 54 dikurangi 40 sama dengan 14 berada di tabel positif. Sehingga negatif 18 ditambah hasilnya adalah 14. Ini ada 5 latihan soal untuk anak-anak. Yang pertama, 16 dibagi negatif 2 dikali 4 dikurangi 3. Nomor 2, negatif 12 dikali dalam kurung 2 ditambah 6 dibagi 4. Nomor 3, 98 dikali 7 ditambah negatif 123. Nomor 4, 42 dibagi 6 ditambah dalam kurung negatif 7 dikali 2. Dan nomor yang terakhir adalah 27 ditambah negatif 43 dikurangi dalam kurung 56 dibagi negatif 8. 5 soal ini Bu Ida minta dikerjakan di buku tulis beserta langkah pengerjaannya ya. Runtut satu persatu di buku tulis, kemudian difoto dan diunggah di Google Classroom. Ini soal yang untuk diunggah. Kemudian latihan soal yang berikutnya adalah yang ada di buku paket kalian, yaitu buku paket halaman 22. Kerjakan di buku tulis juga nomor yang Bu Ida minta hanya nomor 12, 14, 17, 18, dan 19. 5 nomor dari soal di buku paket ini dikerjakan juga di buku tulis beserta langkah pengerjaannya. Tetapi untuk yang soal ini tidak diunggah di Google Classroom. Ya Nak, yang 5 soal dari Bu Ida tadi diunggah di Google Classroom, 5 soal dari buku paket dikerjakan di buku tulis tanpa diunggah. Soalnya ada banyak di buku paket, Bu Ida hanya minta 5. Boleh tidak Bu dikerjakan semuanya? Boleh, yang wajib dikerjakan hanya 5 nomor ini. Oke anak-anakku? Ya, untuk hitung campur bilangan bulat, hanya itu yang Bida sampaikan. Semoga kalian memahaminya dengan baik, dapat melakukan perhitungan operasi hitung bilangan bulat dengan benar dan tepat tentunya. Hati-hati dalam penggunaan tanda negatif, positif. Ingat, bilangan bulat itu tidak sulit, tetapi butuh ketelitian. Bida harapkan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Jika ada yang kurang paham, boleh menghubungi guru masing-masing. Boleh bertanya pada Bu Ida, Bu Sulis, atau Pak Arif. Oke anak-anakku,
Hanya itu yang Bu Ida sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe kalian pada video ini untuk memberikan semangat pada video-video selanjutnya. Bu Ida doakan kita semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak hebat dan solih-solihah.